ada. Kalau diri kita sebenarnya adalah tiada, itu maknanya bahwa diri kita ini adalah mati. Kalau diri kita ini mati, diri kita inilah yang dikatakan diri yang buta, diri yang tuli, diri yang bisu, diri yang bodoh, diri yang lemah dan papa. Pada saat kita sudah menyadari itu Bapak Ibu, bahwa kita tidak ada yang ada hanya Allah, maka pulangkanlah kembali akan wujud kita itu kepada Allah. Dengan menyatakan dan mengiktikadkan, ya Allah, Engkaulah yang wujud semata-mata ya Allah. Aku ini tiada ya Allah. Engkau yang hidup ya Allah, aku ini mati ya Allah. Engkaulah yang melihat dan mendengar ya Allah. Aku ini buta dan tuli ya Allah. Engkaulah yang berkata dan mengetahui ya Allah. Aku ini bisu dan bodoh ya Allah. Engkau yang kuasa dan berkehendak itu ya Allah. Aku ini lemah dan papa ya Allah. Maka pada saat itulah sebenarnya diri kita benar-benar tidak ada Bapak Ibu. Kalau diri kita benar-benar tidak ada, maka kesempurnaan tiada itu adalah ada. Kesempurnaan mati itu adalah hidup. Kesempurnaan buta adalah melihat, kesempurnaan tuli itu mendengar. Kesempurnaan bisu itu berkata, kesempurnaan bodoh itu mengetahui. Kesempurnaan lemah dan papa itu adalah kuasa dan berkehendak. Yang menjadi pertanyaannya, kalaulah kesempurnaan tiada itu adalah ada, siapa yang sebenar ada? Tentu yang sebenar ada itu adalah Allah. Kalaulah kesempurnaan mati itu adalah hidup, lalu siapa sebenarnya hidup? Yang sebenar hidup itu adalah Allah. Kalaulah kesempurnaan buta dan tuli itu adalah melihat dan mendengar, siapa sebenarnya yang melihat dan mendengar? Itu adalah Allah. Kalaulah kesempurnaan bisu itu ada berkata, siapa yang sebenarnya berkata? Yang berkata itu adalah Allah. Kalaulah kesempurnaan bodoh itu adalah mengetahui, siapa yang mengetahui? Yang mengetahui juga Allah. Kalaulah kesempurnaan papa dan lemah itu adalah kuasa dan berkehendak, siapa sebenarnya yang berkuasa dan berkehendak? Itu adalah Allah. Datang ajal kita, habis usia umur kita, pada makom kita telah duduk, pada makom aryan, pada makom ketelanjangan. Tidak ada lagi kemelekatan kita yang merasa wujud dan bersifat di situ. Datang ajal kita di situ. Maka ketika itulah sebenarnya Bapak Ibu tidak lagi membawa diri Bapak Ibu, karena di Bapak Ibu tidak ada. Yang ada hanya diri Allah. Inilah yang dimaksud datang menghadap Allah,